kamu miliknya, dia milikmu. Takdir mempersatukan kalian berdua. Jadi ini adalah happy reading, fun reading juga untuk membooster energi positif dan memberikan energi healing. Jadi simak baik-baik karena aku percaya tidak ada yang kebetulan ini ya. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu. Kita bakalan lihat energi kamu, energi orang yang dipersatukan sama kamu, atau dia tuh punyamu loh gitu, dan kamu tuh punyanya loh. Jadi untuk kalian yang baru channel aku, hai, gimana fokus sama energi kamu sendiri. Jadi sebutkan pertanyaan dalam hati atau sebutkan judulnya dalam hati kamu. Kalau misalnya ada nih seseorang di kepalamu atau ada seseorang yang masih mengisi pikiran kamu, coba dihempaskan dulu. Balikin energinya ke kamu, fokusnya ke kamu gitu. Oke? Aku bakalan cek energi kamu dulu. Energi kamu, energi dia, dan siapa orangnya. Baru kita lihat ini destiny-nya gimana. Oke? The straight guide angel from power. Oke. Kita bakalan lihat energi kamu saat ini ya. Energi kamu, the straight guide. Kalau yang aku lihat di sini the Nine of Cups, the Nine of Cups, the Seven of Pentacles, Six of Swords. Nah, yang aku lihat di sini sebenarnya mampu untuk mandiri gitu. Kalau sekarang energinya sangat mandiri, aku banget gitu. Aku fokus sama karir aku fokus sama kehidupan aku fokus dengan kebahagiaan aku sendiri. Like energinya really happy, and kalau yang aku lihat sangat bersyukur sama apa yang kamu punya ya, gitu, mensyukuri everything, terus kamu menikmati segalanya, which is really good. Dan kamu pun mampu untuk okay, I move on from everything that toxic. Jadi kamu mampu untuk moving on dari segala sesuatu yang toxic, segala sesuatu yang merugikan diri kamu. Kamu pun menanamkan hal-hal yang baik lah gitu, kemanapun kamu pergi dan apapun yang kamu lakukan. Jadi kalau yang aku lihat energinya itu very positive ya, kalau energi kamu saat ini. Jadi lagi banyak bersyukur. Nah, saran aku untuk energi saat kita lagi happy, lagi tenang, lagi damai, banyak-banyak bersyukur dan banyak-banyak untuk manifestasi. So everything that you going to manifest itu bakalan appears atau bakalan muncul dengan mudah gitu, karena ada rasa syukur di situ, ada rasa keikhlasan di situ. Namun dari energi The Nine of Cups, kalau kamu lihat gambarnya, is the you gitu, memejamkan mata, mensyukuri segalanya gitu. Kayak ibaratkan kayak sudah jalan jauh nih di gurun Sahara, terus menemukan oasis yang menyejukkan gitu, dan itu benar-benar kamu bisa nikmati karena itu adalah hasil dari jerih payahmu gitu. Kamu sudah menikmati experience. Kalau saran aku juga ini waktunya untuk gak usah nyari keluar, every answer atau semua jawaban ada di dalam diri gitu. Nah, di sini kalau yang aku lihat, untuk kalian yang mau bisnis atau kalian adalah pebisnis, kamu punya usaha sendiri atau punya pekerjaan kamu sendiri, ini waktunya kamu untuk banyak-banyakin nanam. Soalnya memang hasilnya nggak akan instan, but ini bakalan bikin kamu safe in the future gitu, bakalan bikin kamu aman in the future. And then di sini energinya, energi the Six of Swords. Kalau kamu lihat di sini, ini kamu kemarin mengalami battle gitu. Contoh ada peperangan, dari senjata-senjata kamu sudah rusak semua gitu. Ya udah, lepasin. Jadi apapun yang sudah rusak, apapun yang sudah selesai, lepaskan itu, karena ini waktunya kamu untuk nanjak, menaiki tangga. Ini tangganya clean buat kamu tinggal naikin gitu. So the energy itu gede banget sebenarnya untuk narik saat ini. Energinya besar sekali untuk manifestasi dan menarik hal-hal positif gitu. Dan di sini ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Scorpio, Cancer, Libra, Gemini, Aquarius. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Very Rising. Oke. Kalau misalnya aku nggak sebutin zodiak kamu, bukan berarti
ini bukan untuk kamu, karena ini lebih seperti energi di saat ini. Gimana? Ini ada energi campuran antara energi water, earth, and air. Jadi very grounded, tapi juga ngikutin arus gitu. Istilahnya kan kalau misalnya kita ngikutin arus lautan gitu. Kalau dead fish, kalau ikan mati ya udah karena mati kan, ya udah giving up lah sama kehidupan gitu. Tapi kamu berada di atas perahu, tapi ngikutin arusnya. Kamu tapi tetap punya kendali gitu. So aku bakalan lihat ke energi dia ya untukmu. Mirip energinya. Kamu bisa dibilang sama Virgo, Libra, Gemini, Aquarius, and then Aries, Leo, Sagittarius. Kamu manifestasi dengan tenang, dia lebih semangat manifestasi, jadi double energinya. Yang aku lihat di sini kamu bisa ngelihat angka kembar 8888, atau bakalan ada sesuatu hal yang terjadi di 8 minggu ke depan atau di 8 hari ke depan gitu. Jadi you get a message di situ. Cuman kalau aku lihat memang sekarang dia lagi career oriented, money oriented gitu. Jadi orientasinya dia atau fokusnya dia ke hal-hal materi dan hal-hal yang bentuknya kayak ke karir. Jadi dia lagi planning untuk menaklukkan dunia gitu. Jadi kalau kamu energinya cukup puas sama apa yang kamu pengen, dia punya ambisi yang luar biasa gitu. Dan kalau aku lihat di sini, dia tuh orangnya cukup stabil ya gitu. Stabilnya sebenarnya di antara dia keikhlasan sama di antara dia ambisinya itu cukup seimbang loh gitu. Jadi walaupun dia ikhlas gitu, punya rasa keikhlasan, tapi dia juga getol, kokoh gitu. Jadi cukup seimbang di situ. Kalau dilihat nih gambarnya, bedanya kamu sama dia gini. Kalau kamu di sini gesture tangan terbuka, banyak bersyukur dan menikmati segalanya karena meram nih gitu. Sementara kalau dia tangannya tertutup, kalau dari facial ekspresinya tuh penuh dengan ambisi gitu, yes menang gitu. Jadi ada sedikit perbedaan di situ gitu. Cuman sama-sama manifestasi kalau aku lihat. Jadi energinya itu sepadan karena sama-sama manifestasi gitu, walaupun dari segi sifat itu beda banget. Nah, sifat tuh beda tuh contohnya kamu orang yang santai, dia lebih orang yang semangat gitu. Agak pecicilan energinya, kayak kembang api energinya. Nah, tapi kalau yang aku lihat di sini dia juga sosok orang yang jujur. Orangnya pasti gitu. Jadi kalau mau enggak gitu tipenya. Nah, di sini dia great manifestor loh. Jadi dia apapun yang dia fokusin, dia dapetin itu gitu. Jadi saat ini energinya kamu lebih kayak jangkar, dia itu lebih kayak layangan mau terbang gitu. Jadi tapi kedua orang ini kalau aku lihat kalau dipersatukan itu sangat balance. Jadi dia mampu untuk giving you a lot of happiness, excitement dalam kehidupan. Kamu mampu memberikan dia ketenangan atau bisa vice versa gitu. Jadi kita bakal lihat ya. I'm so happy kalau energinya itu matching kayak gini. Aku bakalan lihat ke kita bakalan lihat ke Lenormand dulu. Who is this person? Dia untukmu, kamu untuknya. Ini siapa yang diperuntukkan untuk dirimu? Ada hand in hand. Ini indikasinya kayak saling gitu. Jadi bukan dia yang ngejar kamu ngejar dia, enggak. Ketemu di tengah karena kalian agree, punya setuju, oke, kita bersama ya gitu. Jadi jiwa kalian ini sudah saling punya agreement lah, punya janji gitu. Walaupun kalian tidak menyadari di physical plane atau di fisik kalian gak nyadarin, tapi secara jiwa ini udah ada janjian gitu. Okay, let me see more. Ada railroad. Who's this person that belongs to you? You belong to them.
Oh my. Pertama ada gambarnya nih, kalau kamu lihat ini gambarnya berjabat tangan. Ini kamu akan ngebangun hubungan berdasarkan friendship. Jadi mungkin sekarang gak akan kelihatan kayak dia itu the one for me gitu, tapi ini kalian ngebangun hubungan berdasarkan friendship. Jadi ini bukan hanya hubungan cinta, tapi ini juga hubungan pertemanan yang tulus. Dan yang aku lihat di sini, dia tuh orang yang sangat successful di finansial kalau aku lihat, karena dia pintar banget untuk berbisnis, dia pintar banget untuk berhubungan sama orang lain, berdiplomasi sama orang lain gitu. Jadi di dalam kehidupan berbisnis, di dalam hubungan pekerjaan, dia itu punya banyak kolega, atau dia punya banyak support system lah dari sekitar-sekitaran, karena dia bisa berhubungan baik sama orang-orang gitu. Jadi pintar ngomong, pintar untuk cari situasi, ngelihat keadaan gitu. Nah, ini kalau aku lihat di sini indikasinya kalian itu juga ngebangun hubungannya tuh nggak ngoyo gitu kalau aku lihat. Jadi ini bukan tipe hubungan yang kayak ayo langsung jadi ini, enggak, tapi kayak tumbuh dengan secara natural gitu. Yang tadinya pertemanan, nanti kalian bisa menemukan okay, there's something about this person nih gitu. Ada sesuatu tentang orang ini nih gitu, yang bikin kamu notice okay, ada sesuatu yang spesial nih gitu. Terus tapi kita bakal lihat ke sini ya. Ada railroad. Ini untuk bertemunya long journey gitu. Yang tadi aku bilang ini bukan sesuatu yang instan, yang kayak oh my god aku ketemu kamu adalah sosok orang yang aku pengen gitu. Enggak, tapi prosesnya itu butuh waktu gitu yang panjang untuk benar-benar bisa tumbuh. Sama kayak kamu nanam bunga mawar atau pohon mangga juga kan nggak dalam sehari gitu. Ini butuh proses dari kuncup dulu, terus nanti tumbuh gitu, sama dan berbuah gitu, sama kayak hubungan ini. Jadi kayak rel kereta api kan panjang tuh dari stasiun A ke stasiun B, sama kayak hubungannya juga gitu. Tapi kalau aku lihat ini juga menunjukkan untuk kalian bertemu pun butuh jarak gitu, jarak yang secara harafiah. Jadi ini bisa tinggalnya jauh dari dirimu. Di sini ada buket. Ini bakalan jadi hubungan yang panjang dan happy. Jadi ini bukan hubungan yang instan, yang kayak cuma ketemu, crushing, deket, PDKT, pacaran, that's it, berhenti, selesai. Enggak. Ini adalah hubungan yang pertemuan, partnership, berteman gitu, friendship, jadi best friend, terus jadi love, and then jadi sesuatu yang berkomitmen sampai tua gitu. Ini hubungannya indikasinya sampai tua. Di sini ada the sun. Happiness, popularity. Jadi orang yang cukup populer, dia ada sisi buruknya. Sisi buruknya ada sisi manipulatif ya. Kuping aku berdengung. Ada sisi manipulatifnya gitu loh. Cuman manipulatif yang kayak culas dan cerdik, tapi ini pekerjaan. Nah, yang aku lihat di sini, ini orang yang punya sisi gelap juga, tapi dia tuh bukan orang yang pembohong. Kalau kamu bisa tahu pertanyaan yang tepat, dia bakalan ngasih tahu gitu. Jadi dia bukan, aku tuh nggak bohongin, kamu aja nggak nanya gitu. Tipenya gitu. Kalau misal kamu pakai pertanyaan yang tepat, dia bakalan ngasih tahu dengan jujur gitu. Jadi banyakin berkomunikasi sama orang ini. Jadi dia bukan tipe orang yang juga suka umbar-umbar ya gitu. Kalau dia banyak hal private ya private gitu. Jadi kalau misalnya tapi kalau misalnya nih berhubungan, dia pasti akan kasih tahu kalau misalnya memang kamu bertanya. Di sini orang yang populer, energinya tuh kayak percikan kembang api gitu, sunshine. Jadi semangatnya luar biasa, terus juga orangnya cukup aktif gitu, punya aktivitas yang cukup banyak, padat. So aku bakalan lihat dari sini, who is this person? Kamu diperuntukkan untuk dirinya, dia diperuntukkan untuk dirimu. Ada lagu
dari tadi aku dengar. Judulnya Will You Still Love Me Tomorrow. Jadi itu lagu enak banget. Ini bisa jadi inspirasi lagunya untuk dirimu. Ada The Six of Swords and then the King of Wands. Okay. Who is this person? Dia adalah seseorang yang butuh, iya sih, kalau aku lihat dia tuh pindah tempat tinggalnya gitu. Kalau aku lihat dia jadi bukan stay di tempat yang dia lahir gitu. Jadi dia bisa pindah ke tempat kamu atau dia pindah ke untuk karir ya. Dia harus melakukan perpindahan lah gitu. Di sini ada Five of Swords. Kamu sama dia udah jelas-jelas punya ini ya, perbedaan latar belakang di sini. Cuman kalau aku lihat dari Five of Swords, walaupun berbeda, tapi saat kalian bersama kayak you two against the world lah gitu. Kayak kalian berdua melawan dunia. Jadi kalian berdua itu melawan sebuah ekspektasi sosial atau konsep-konsep yang dibentuk sama sosial gitu. Jadi kalian berdua bisa bekerja sama gitu. And then di sini the Ten of Cups. Ini orang yang benar-benar ready dan siap untuk memiliki rumah tangga gitu. Karena kalau aku lihat emang dia itu hidup bukan buat mencari ya sosok pasangan, tapi dia hidup itu untuk membangun keluarga. Beda loh gitu. Dia mencari missing piece atau orang yang siap karena pengen menjadi sosok yang pengen punya rumah tangga gitu. Bedanya apa? Karena gini. Contoh misalnya aku pakai contoh ya ini. Contoh dia adalah sosok orang yang akan jadi suami. Kalau misalnya dia nyari istri, pasti dia akan selalu nyari gitu. Pasti tidak akan nemu puasnya di mana. Tapi kalau dia menjadi sosok orang yang aku sekarang mau mempersiapkan diri aku jadi suami gitu. Pasti siapapun yang nempel ke dia akan berusaha jadi suami yang baik gitu. Ini bisa berbulak-balik, bisa vice versa ya gitu. Tapi kayak gitu, dia mempersiapkan dirinya untuk berada di dalam hubungan rumah tangga gitu. Karena bagi dia mau apa lagi? Kalau misalnya udah kerja, ya ini yang harus disalurkan dari hasil jerih payahnya pasti untuk keluarga gitu. Karena dia suka banget sama keluarga dan dia pengen punya keluarga harmonis. Everyone mau punya itu, cuman memang hatinya dia itu tergeraknya di situ. Dia mau punya rumah lah gitu. Di sini ada Santa Muerte, ada sisi gelap yang tadi aku bilang. Dia punya sisi misterius. And then di sini ada the Four of Wands, like mirroring energi banget di sini. Six of Swords lagi sama the Four of Pentacles. Dia tuh punya kenyamanan finansial yang sangat luar biasa ya di sini dari Four of Pentacles. Jadi dia mikirin aset banget gitu. Nah yang aku lihat emang kalau misalnya ngomongin soal barang-barang nih, contohnya dia kerja, dia pasti langsung beli aset gitu. Dia tipenya kayak gitu. Dia sangat mikirin untuk kenyamanan finansial di masa depannya dia. Dan di sini kalau yang aku lihat dia itu punya kejadian di masa kecil yang ngebuat dia itu jadi sosok orang yang mungkin lebih dewasa daripada usianya gitu. So aku bakalan lihat ke sini. Kalau yang aku lihat tuh dari segi stylenya dia atau cara dia berpakaian ini cukup bisa bikin kagum sih. You deserve love, you are lovable. Kamu akan diperlihatkan sama dia kalau kamu berhak loh untuk dapetin ini gitu. Dia akan sangat memanjakan kamu atau vice versa ya. Codependency, addiction or affecting romantic life, ini PR untuk kamu, untuk kalian yang masih punya adiksi atau punya ketergantungan sama pasangan. Coba kurang-kurangin. Chemistry, there's a strong magnetic attraction in here. Jadi ini adalah yang namanya chemistry itu nggak pernah bohong. Kita nggak bisa ngebuat chemistry. Kita nggak bisa ngebuat atau memanipulasi sih, dalam arti ngebohong-bohongin lah gitu. Yang namanya chemistry kan sebuah energi ya, kerasa gitu. Kalau ada yang kayak kita ketarik sama satu orang atau orang itu ketarik sama kita karena memang energinya tuh match gitu. Nah di sini kayak magnet kalian berdua gitu, kemanapun dia berada ada kamu, manapun kamu berada ada dia. So aku bakalan lihat ke ciri-cirinya.
banyak. Going to see from this dulu. Ramai, homey tempat tinggalnya. Ini ada gedung-gedung, dia bisa tinggal di apartemen atau berada di sekitaran gedung-gedung tinggi. Ornamennya klasik rumahnya dia. Dia itu suka style yang old school. Dia suka style yang very homey, dia suka style yang klasik gitu. Terus yang aku lihat di sini very magical. Jadi aku ngeliatnya dia punya plants atau punya tanaman, terus banyak ornamen kayunya. Terus kalau yang aku lihat juga di sini tempatnya tuh sangat homey banget lah, kayak ngerasa kamu juga nemuin rumah di tempat tinggalnya dia gitu. Karena yang tadi aku bilang, dia tuh orang yang kerja keras buat ngebeli aset karena dia pengen cari rumah atau kenyamanan gitu. Ngerasa dia itu bener-bener ngedapetin konsep aku tuh menemukan tempat aku hidup loh gitu. Love is so blind, dia tidak menilai orang lain dari fisik. Dia bakalan suka texting kamu. Ada casual, orangnya juga berpakaiannya casual. Social circle atau datangnya dari pertemanan. This person love the sea, dia suka pantai. Orangnya tinggi atau punya perbedaan tinggi badan sama kamu. You make me feel special, dia akan menspesialkan diri kamu. Orangnya juga straight to the point, lurus-lurus aja, soft skin, punya kulit yang halus. Ya ini kan berdasarkan friendship, hubungan kalian tuh berdasarkan pertemanan. Fancy, dia suka barang-barang mewah atau cara dia memilih pakaian atau kualitas pakaian karena bukan berdasarkan murahnya, tapi yang penting kualitasnya. Mau mahal juga gak masalah. The eye, matanya cukup tajam. Strong hand, tangannya itu kuat. Tangan yang kuat. Terus di sini ada electric style, stylenya juga unik. Dia bakalan suka banget kalau kamu berkeluh kesah sama dia. Kamu bingung nih soal kehidupan, kayak kamu nanya ke dia. Dia tuh seneng banget kalau diandalkan. Fair, kulitnya putih. Sunglasses, ini dia suka pakai kacamata. Secret, ada banyak rahasianya. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Kita bakalan lihat the outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Wow. Ada 10 of coins. Sama ada the 5 of swords. Inilah yang jadi tantangan untuk kamu adalah kejadian di masa lalu yang menghambat atau ketakutan masa lalu. Cuman kalau aku lihat ke depan di sana ya, kamu sama dia akan memiliki kehidupan yang akan aman lah gitu di sini karena ada security, keamanan gitu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next video. Bye.